Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abah sudah ready kah atau ini masih di jalan, Abah? Saya ini lagi di Jogokarian, Oh, Masya masjid Allah. Oh, masih, mau oh, Di Jogja. pulang ke naik kereta. oh gitu. Abah perjalanan ke stasiun kah? Enggak, ini lagi nunggu. Nanti saya bicara sebentar. Nanti ada kawan saya namanya Umu Atina ya, bisa Nah, bergabung dan berbagi kepada muslimah ya, komunitas muslimah Tangguh. Beliau dari ISA, Institut Al-Aqsa dan oh iya, Perdamaian Dunia. iya, iya, Abah. Ya, baik. Kita mulai aja ya, Abah ya. Abah bisa mengefektifkan waktu bersama Abah. Boleh, boleh. Seadanya yang hadir, insya Allah nanti yang lain menyusul, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Namun hari ini, malam ini Allah menggerakkan hati kita dan semangat kita untuk terus mendekat kepada Allah dengan menyelami sejarah dan mengambil inspirasi perjuangan dari perempuan Baitul Maqdis. Sebuah kesyukuran yang luar biasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka malam hari ini. Insya Allah malam yang penuh keberkahan, penuh dengan inspirasi dan semangat dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan sedikit memperkenalkan pemateri kita malam hari ini, Ustadz Hadi Nur Ramadan, yang biasa dikenal dengan Abah Hadi, dipanggil Abah Hadi. Beliau adalah motivator sejarah Indonesia, founder Rumah Sejarah Indonesia, dan saat ini beliau adalah Wakil Sekretaris LSBPI MUI Pusat, juga Ketua Umum Masjid Agung Asy-Syahid Kota Depok. Beliau juga menulis buku berkenaan sejarah dan artikel-artikel Islam di media nasional. Ibu yang dirahmati Allah, kami persilahkan kepada Abah Hadi atau Ustadz Hadi Nur Ramadan untuk memberikan ilmunya pada malam hari ini. Silahkan Abah Hadi. Ya ibu-ibu, sepertinya Abah belum ready. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini temanya kita ambil meneladani muslimah atau perempuan pejuang Baitul Maqdis. Ini seperti agenda tahunan untuk komunitas muslimah tangguh ya ibu-ibu. Kalau ingat tahun lalu, 2 tahun yang lalu kita juga mengambil tema-tema seperti ini. Karena kita menyadari bahwa kita mau menyambut bulan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan itu adalah sesungguhnya dalam sejarah adalah bulan perjuangan. Ibu masih ingat Perang Badar itu terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan. Betul, di bulan Ramadan terjadi Perang Badar. Artinya, dan bulan Sya'ban itu bulan di mana Allah menurunkan perintah puasa Ramadan.
Jadi ini ada satu beriringan. Kita ini sedang mempersiapkan ruh kita dalam suasana madrasah ruh. Karena ulama mengatakan Ramadan itu adalah sekolahnya ruh, madrasahnya ruh kita, jiwa kita. Nah, kita sedang menyiapkan untuk memasukinya dengan mendengarkan cerita-cerita penuh perjuangan dari sesama perempuan. Kita menyadari perempuan itu punya keterbatasan secara fisik dan lain-lain, tapi ada perempuan-perempuan yang begitu menginspirasi dengan keterbatasannya, umurnya bisa barokah panjang, menjadi kenang-kenangan, menjadi cerita baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Abah, apakah sudah siap? Baik, bentar ya. Nah, Abah. Jadi begini ya Ibu-Ibu, perjuangan itu ya dari satu kegiatan-kegiatan lain seperti Abah ini. Kalau kita mendengar cerita para pendiri bangsa itu banyak tuh yang meninggal atau di dalam perjuangan, di dalam tugasnya. Seperti Pak Prawoto yang waktu itu sakit keras tetapi tetap memaksakan diri untuk bersama rakyat, mengunjungi rakyat. Nah, banyak hal lain inspirasi-inspirasi. Ibu-ibu, Abah sudah siap? Kita persiapkan diri. Fal yatafadhal mashkurun. Monggo Abah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'mati izzatil Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat hidup sehat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan berkah pada kita semua di malam hari ini. Yang saya hormati para kawan-kawan komunitas muslimah tangguh ya. Masya Allah. Masih terdengar suara saya, Mbak? Masih jelas. Oh ya. Baik, alhamdulillah malam ini malam yang penuh berkah ya. Saya juga sedang berada di kantor ISA, Institut Studi Al-Aqsa untuk Perdamaian Dunia. Sebuah lembaga yang konsen terhadap riset tentang perjuangan Baitul Maqdis dan dunia Islam dan perdamaian dunia. Materi kita hari ini tadi disampaikan oleh moderator, belajar ketangguhan dari muslimah Baitul Maqdis. Perlu kita ketahui ya, para pejuang Al-Quds ya, tidak hanya kaum Adam, tetapi ada juga kaum Hawa ya. Misalkan ada Maryam kemudian yang ahli ibadah, lalu juga ada Maimunah binti Sa'ad yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Dalam sejarah Islam, para pejuang Baitul Maqdis dan Palestina secara umum tidak hanya diisi oleh para lelaki, jatuh bangunnya sebuah peradaban, dalam hal ini Baitul Maqdis, juga diwarnai oleh para pejuang wanita yang namanya tidak sepopuler para pejuang laki-laki. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir hingga menjadi seorang nabi dan rasul, telah dikenal figur wanita yang sangat suci yang bernama Maryam. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 35 ya, sampai ayat 37 yang mengisahkan bagaimana ibunya Maryam ya. Jadi ibunya Maryam itu namanya Hannah binti Fakut. Ya, Hannah binti Fakut ini adalah ibunya Maryam yang dimana bernazar kepada Allah bahwa anak yang dikandungnya akan dipersembahkan untuk beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya. Maryam selama ini kan di dalam Al-Quran disebutkan Maryam binti ya, Imran. Ya. Sedangkan ibunya Maryam itu bernama Hannah binti Fakut. Dia adalah seorang wanita pejuang ya, Baitul Maqdis yang bercita-cita bagaimana anaknya ini juga Maryam itu
memperjuangkan Baitul Maqdis. Bahkan ia bernazar, kalau saya punya anak perempuan, ya, maka anak perempuan ini akan saya persembahkan, ya, sebagai murabitah, ya. Murabitah itu gelar untuk para pemakmur, ya, rumah-rumah Allah, ya. Kalau laki itu disebutnya marbot. Ya, justru dalam hazanah Islam marbot, ya, atau marbutoh, ya, itu berasal dari bahasa ribat, ya, yang artinya penjaga-penjaga, ya, rumah-rumah Allah. Dan itu dalam sejarah Islam luar biasa, mereka punya kedudukan yang sangat tinggi. Para kaum muslimah yang dimuliakan Allah, umumnya pada waktu itu, ya, ada kebanggaan anak laki-laki yang menjadi kebanggaan orang tua dan diorientasikan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Rupanya kehendak Allah lain. Justru Hannah melahirkan perempuan. Meski demikian, perempuan ini adalah perempuan yang sangat luar biasa, yang akan melahirkan, ya, manusia pilihan dan tetap diberikan di tempat tersendiri untuk berkhidmat dan beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Ya, dialah Maryam binti Imran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu dijelaskan, ya, tentang kisah-kisah Maryam binti Imran, termasuk Ibnu Katsir dalam kitabnya yang cukup masyhur, yaitu Al-Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata muharraran, ya, adalah menahan diri, menetap di Baitul Maqdis. Dan ini adalah doa Hannah yang dikabulkan oleh Allah. Maryam kemudian menjadi perempuan ahli ibadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis hingga nanti dipilih Allah menjadi wanita yang sangat luar biasa yang akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dari peristiwa Hannah dan Maryam ini jelas bahwa ada peran-peran wanita dalam menjaga dan memperjuangkan Baitul Maqdis. Lalu yang kedua, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada juga wanita yang perhatian terhadap masalah Baitul Maqdis. Pertama, ya, misalkan ada seorang mantan budak wanita Rasulullah bernama Maimunah binti Sa'ad. Sebagaimana diriwayatkan dari Maimunah, mantan budak Nabi SAW, ia berkata, ya Rasulullah, berilah kami fatwa berkenaan dengan Baitul Maqdis. Rasulullah menjawab, ya, al-ard, al-mahsyar, ya, bumi Baitul Maqdis adalah bumi al-mahsyar dan al-mansyar, ya, tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Datangi dan sholatlah kalian di sana, sebab sholat di dalamnya seperti sholat 1000 kali di dalamnya. Kemudian Maimunah ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ya Rasul jika saya tidak bisa ke sana? Rasulullah menjawab, memberi minyak yang dengannya lampu bisa dinyalakan di dalamnya. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia seperti telah mendatanginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iwafidin jamaah yang dimuliakan Allah, para pensyarah hadis menyebutkan, ya, maksud memberikan minyak, ya, jadi ketika kita belum diizinkan oleh Allah untuk beribadah ke Baitul Maqdis, setidaknya kita dapat memberikan minyak, ya, minyak yang dengannya lampu perjuangan Baitul Maqdis itu terus hidup. Ada yang mengatakan ini adalah support, ya, dana. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan ini adalah support semangat. Ada yang mengatakan keilmuan, ya. Karena itu minyak, ya, yang terus membara. Kemudian Maimunah sampai meminta fatwa tentang Baitul Maqdis. Dan ini mengindikasikan kepada kita bahwa pada saat itu tempat ini menjadi buah bibir, ya, perbincangan yang hangat di kalangan para sahabat. Sebagai perempuan, Maimunah juga sangat antusias untuk mendapatkan kemuliaannya. Dikatakan oleh Nabi bahwa tempat suci itu adalah tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Tak hanya itu, ya,
sholat di dalamnya seperti sholat 1000 kali di tempat lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Fatwa Nabi, Maimunah dan agar datang ke sana untuk melakukan ibadah. Para akhwatul muslimah yang dimuliakan Allah, ya, kalaupun tidak bisa, maka ya, kita harus menunjukkan kontribusi kepedulian masjid dan semacamnya, sehingga meski tak bisa ke sana, tapi tetap berkontribusi yang ada di dalamnya dan yang sedang berkunjung ke sana. Sayangnya, ya, kebanyakan muslim saat ini lebih fokus mendatangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara ya kan ya sehingga Zionis laknatullah alaihi ya, semakin leluasa dalam bertindak sewenang-wenang dan melancarkan penjajahannya. Selain Maimunah binti Sa'ad dalam riwayat Muslim, ada wanita yang berazam ingin pergi ke Baitul Maqdis ya. Sebagaimana riwayat an Ibnu Abbas annahu qala ya. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Inna amra'atuh" ya. Ada seorang wanita yang menderita sakit. Lalu ia berkata, "Kalau Allah memberikan kesembuhan padaku, aku benar-benar akan keluar menuju Baitul Maqdis dan sholat di sana." Lalu wanita ini pun sembuh dari penyakitnya, maka ia pun segera mempersiapkan perjalanan. Kemudian ia mendatangi istri Rasulullah, ya Maimunah. Nabi Muhammad SAW, ya, istrinya itu Maimunah. Ia mengucapkan salam atasnya dan mengabarkan tentang perjalanan yang akan ia lakukan. Maka Maimunah pun berkata, "Duduk dan makanlah apa yang kamu inginkan. Lalu sholatlah di masjid Rasulullah SAW, karena saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, satu sholat di Baitul Maqdis di dalamnya lebih utama dari 1000 sholat di masjid selain Masjid Ka'bah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga memberikan gambaran betapa ada wanita pada masa Nabi Muhammad yang memiliki azam, tekad kuat untuk pergi ke Baitul Maqdis. Tekad ini mustahil muncul jika sebelumnya tidak mendapat informasi tentang keutamaan Baitul Maqdis dari Rasulullah SAW. Ya. Para ahwatul muslimah yang dimuliakan Allah, dalam kitab At-Tariq ilal Al-Quds ya dikisahkan bahwa istri Nabi yang bernama Sofiyah binti Huyai binti bin Adhub ya, setelah pembebasan yang dilakukan masa Umar bin Khattab, beliau pergi ke Baitul Maqdis untuk sholat di sana, kemudian naik ke Bukit Zaitun dan sholat di sana. Beliau melakukan ini karena mengerti kemuliaan Baitul Maqdis dan kemuliaan yang harus diperjuangkan. Dan kepedulian beliau terhadap Baitul Maqdis sudah dijelaskan keutamaan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana keberhasilan para pejuang seperti Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa dari cengkeraman tentara salib pada tahun 1187 Masehi, juga tidak bisa dilepaskan dari peran-peran para pejuang wanita di balik layar yang berkonsentrasi dan melahirkan generasi sekali bersolahuddin Al-Ayyubi. Selain guru-guru besar yang luhur dan penuh berwibawa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, dan peran-peran wanita yang menyiapkan para generasi menuju pembebasan Al-Aqsa, itu sudah diceritakan dalam satu kitab yang berjudul Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Ad-Dat Al-Quds yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Irsan Kailani. Ya, ini sudah diterjemahkan oleh Ustaz Afiq Sobari. Ya, beliau ini dosen Universitas Islam Madinah Sirah. Ya. Beliau menjelaskan, menganalisis keberhasilan Salahuddin ya, dalam membebaskan Al-Aqsa. Yang menarik, ya, dijelaskan di dalam kitab tersebut, keberhasilan Salahuddin itu tidak semata disematkan ya kepada keberhasilan individu, sosok Salahuddin. Tapi ini adalah kerja besar, kerja bersama, kolektif
satu generasi ya, amal jama'i yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para pejuang sebelumnya. Maka muncullah ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali yang disebut turut punya andil dalam pembebasan tersebut. Dan yang menarik ya, di dalam bab ini ya, di bab ke-12 diterangkan bagaimana peran wanita muslimah dalam gerakan kebangkitan tajdid dan islah pembebasan Baitul Maqdis. Demikian juga diterangkan bagaimana peran wanita muslimah dalam daulah Nuriyah, itu daulah pada zaman Nuruddin Az-Zanki, maupun daulah Salahiyah pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Di situ dijelaskan bahwa lahirnya generasi seperti Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi itu juga tidak lepas dari peran para wanita. Nah, dari sanalah muncul gerakan pendidikan yang sangat berwibawa, kuat. Maka muncullah wanita yang kuat dan mulia yang berperan besar dalam melahirkan generasi pembebas Al-Aqsa. Sebagaimana contoh ada Sayyidah Khassa binti Mubarak, lalu ada Sayyidah Syamsu Duha, ada Fatimah Zauz Diniyah, ada Syahidah binti Abi Nasr, ada Zamrat Khatun, ini adalah istrinya Imaduddin Zanki. Ada juga Sayyidah Ismahatuddin Khatun, ini istrinya Nuruddin Zanki. Termasuk ya ada Sayyidah Fatimah binti Sa'ad Al-Khair, istrinya Ali bin Najah. Termasuk juga istrinya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan Dr. Majid Islam Kailani mengatakan, menurut keyakinanku, generasi Nuruddin dan Salahuddin tidak akan mampu mencapai keberhasilan yang dicapai dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis jika tidak keluar dari hasil pendidikan sekolah-sekolah kebangkitan atau sekolah-sekolah islah yang dididik diantaranya para wanita yang punya tanggung jawab dan kesadaran besar dalam menjawab tantangan umat pada saat itu. Artinya, generasi pembebas Al-Aqsa itu lahir dari perempuan-perempuan hebat yang tangguh, yang juga punya orientasi perjuangan. Oleh karena itulah kita perlu evaluasi ya. Misalkan dalam majalah Panji Masyarakat tahun 92 itu dimuat tulisan yang berjudul Wanita-Wanita Intifadah, yang dimana turut berjuang sebagaimana laki segenap yang kemampuannya baik itu dengan melempar batu, kekuatan, ataupun dengan harta, dengan doa, ya maupun dengan tenaga, yang dimana para pejuang wanita dalam membebaskan Baitul Maqdis dan sekitarnya tidak bisa dianggap kecil. Generasi-generasi yang sekarang harus tampil berjuang ya, adalah bagian dari didikan wanita-wanita pejuang Palestina yang kebanyakan ya, tak dikenal secara publik. Dan di diskusi malam inilah saya kira sangat penting bagaimana para wanita pejuang Baitul Maqdis sampai sekarang juga mempunyai peranan penting dalam pembebasan bumi Palestina dan Baitul Maqdis. Demikian yang saya bisa sampaikan, Umi Akil. Untuk tambahannya ini ada dari kawan saya, Ummu Atina ya, Ummu Ali ya, Mbak Atina atau Ummu Ali. Beliau istrinya Ustaz Faris dari ISA, Institut Studi Al-Aqsa dan Perdamaian Dunia. Dan saya izin dalam perjalanan nanti sambil mendengarkan ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, dan kajian-kajian ini terus disemarakan untuk melanjutkan perjuangan para wanita-wanita yang hebat yang sebagaimana tadi diceritakan dalam kisah-kisah yang sangat hebat. Wa nasrul fatun qarib billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah Abah. Jazakallah khairan. Abah tuh baru bicara sebentar ya Bu, tapi sudah membakar semangat kita. Ditutupnya begini sama Abah.
ya sampai berjumpa di medan perjuangan gitu loh. Masya Allah. Gimana Bu Ya. ya? Gitu ya, di medan perjuangan kita berjumpa. Insya Allah ini bagian dari perjuangan kita dengan terus memupuk kesadaran dan menambah ilmu sakofah. Barakallah Abah, jazakallah khairan. Kita langsung menyambung kepada Ummu Ali, saudari kita tercinta dari Isa, Mbak Atina, Ummu Ali. Kami persilahkan. Ahlan wa sahlan sebelumnya di komunitas kami. Silakan Ummu Ali. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini adalah majelisnya Ustaz ya, Ustaz Hadi. Tapi tadi saya diamanahkan karena Ustaz Hadi dalam perjalanan ya, insya Allah di sini menuju kembali ke Jakarta, insya Allah. Beliau habis melakukan perjalanan panjang, Masya Allah. Semoga Allah meluaskan keberkahan bagi beliau dan keluarga. Ya, perkenalkan nama saya Atina Ummu Ali dari ISA, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian. Di antara yang kami kaji dan studi pelajari adalah mengenai Baitul Maqdis ya dan Bilad Syam atau Ardul Anbiya. Dan insya Allah saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hadi. Ya, sebelumnya saya belajar di Syam ya, di Suriah, kemudian juga di Mesir dan di beberapa negara, alhamdulillah. Ya, semoga pada malam ini dapat berbagi apa yang sedikit dari apa yang sudah saya pelajari ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mengenai wanita-wanita yang mulia ya di sekitar Masjidil Aqsa, di sekitar Baitul Maqdis ya, itu banyak sekali ya. Mereka siapa-siapa yang berjuang dalam pembebasan Baitul Maqdis dan juga yang berperan penting dalam proses pembebasan Baitul Maqdis ya. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz kita ya, Ustaz Hadi atau Abah Hadi yang mengenai Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha dan kecintaannya pada Baitul Maqdis ya. Ini disebutkan riwayat ini disebutkan dalam beberapa kitab sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz, ada juga yang disebutkan dalam kitab Ittihaf Al-Aqsa ya, bahwa beliau sebagai seorang sahabiyah, sebagai seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mujalasah al-ilm langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya talaki langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, itu banyak sekali mengajak ya para sahabat, para sahabiyah dan juga berarti kan istri beliau untuk mentadaburi atau mentafakuri atau menambahkan kecintaan dengan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, di mana Baitul Maqdis adalah bagian dari Ardul Anbiya atau tanah para nabi ya. Dan muslimah-muslimah ini ya dalam proses pembebasan Baitul Maqdis dalam sejarah itu selalu memiliki peran besar ya, baik dalam jihad, dalam dakwah, dalam pengajaran ilmu Al-Qur'an dan hadis. Jadi untuk kita para ummahat yang mungkin punya halakoh-halakoh sendiri ya, baik kita sebagai guru atau kita sebagai murid atau kita sebagai orang tua kepada anak-anak ya atau guru-guru di sekolah, insya Allah kita juga bisa dapat itu kita bisa berperan penting dalam proses pembebasan Baitul Maqdis ya, di mana di sekitar Masjidil Aqsa di wilayah Syam banyak wanita-wanita mulia yang memberikan kontribusi luar biasa. Mereka tidak hanya mendidik generasi penerus tapi juga berperan penting dalam perjuangan Islam dan futuhat ya. Dan tadi juga imah dalam ribat dan juga dari Allah Wasallam, kemudian lanjutkan di masa sahabiyah dan sahabat, kemudian di masa tabi'in, masa sesudah para sahabat dan generasi salafus soleh ya. Banyak muslimah-muslimah yang telah memainkan peran penting dalam futuhat Baitul Maqdis dan negeri Syam. Nama mereka itu ada yang tercatat dalam sejarah, ada pula yang insya Allah dicatat oleh malaikat sebagai muslimah-muslimah yang setia berjuang di jalan Allah. Mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa, oh saya berperan apa ya, saya kayaknya ilmunya baru sedikit, tentang Baitul Maqdis baru tahu sedikit, saya bisa berperan apa? Insya Allah, apapun yang kita bisa kerjakan ya, dalam bentuk apapun itu akan pertama
itu akan dicatat oleh para malaikat sebagai para muslimah, para pejuang, atau bahkan para murabitah. Ya, kita tahu bahwa murabitah itu adalah yang berjaga-jaga di garis pertahanan umat, ya, di garis pertahanan jihad, ya. Mereka benar-benar terlibat, sebagaimana kalau kita kalau ummahat dan akhwat semuanya lihat biasanya di video-video itu ya, mengenai saudara-saudara kita yang di Masjidil Aqsa, mereka bertakbir di depan para penjajah mengucapkan Allahu Akbar, bahkan mereka megang mushaf. Pertanyaannya, buat orang yang nggak paham misalnya, itu ngapain ya pegang-pegang mushaf di depan para penjajah Zionis gitu ya, pegang mushaf gitu. Mereka ingin mengatakan bahwa Al-Quran adalah al-haq, bahwa apa yang Allah janjikan kepada kaum muslimin, bahwa insya Allah kemenangan akan datang dan kezaliman pasti ada waktunya itu akan lenyap dan musnah. Nah, di antara tadi ya muslimah-muslimah hebat yang memberikan inspirasi luar biasa, ya itu tadi sudah disebutkan dari di antaranya Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha, di mana beliau setelah pembebasan Baitul Maqdis pertama, yaitu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau bersegera untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Ya, apakah pertanyaannya kemudian bolehkah ke Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah atau tidak? Nah, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang harus dilakukan adalah bergegas dan kemudian melakukan khutuwat atau strategi, ya, tahapan-tahapan dalam proses pembebasan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masa hidupnya hingga kemudian berhasil dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, beliau bermajelis ilmu, memberitahu kabar-kabar mengenai nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa alaihissalam lahir di Baitul Maqdis, ibunda beliau lahirnya di Baitul Maqdis, bahkan kemudian ibunda beliau yaitu Maryam bintu Imran hidup tinggal ya di Masjidil Aqsa. Kemudian nabi-nabi lain ya, tadi Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria alaihissalam itu juga lahir di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perjalankan dari Irak, tempat awalnya beliau berdakwah, tapi kemudian di dakwahnya tidak diterima, maka Allah izinkan hijrah ke suatu tempat yang Allah berkahi dan Allah sebut sebagai tanah suci muqaddasah, itu Baitul Maqdis, di mana beliau membina masyarakat tauhid di sana, ya. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain ya, Nabi Musa alaihissalam itu tidak berhasil masuk ke dalam Baitul Maqdis, tapi beliau juga sudah mempersiapkan generasi pembebas Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun, ya. Nah, tadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian melakukan strategi-strategi untuk proses pembebasan Baitul Maqdis. Di antaranya adalah menambahkan kecintaan kepada para sahabat dan sahabiyah, bahkan seorang mantan budak pun sampai ya beliau itu sampai bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz gitu. Jadi mereka saking cintanya tentang Baitul Maqdis sampai bertanya, wahai Rasulullah, apalagi yang harus kami lakukan sampai seperti itu karena rasa cintanya, ya. Kemudian juga ketika kemudian Rasulullah mempersiapkan para sahabat perlahan, sariyah demi sariyah, delegasi demi delegasi gitu, kelompok-kelompok kecil untuk berdakwah dan kemudian mengamankan wilayah-wilayah dari berangkat dari Madinah, kemudian perlahan mendekat ke Syam dengan tujuan nyampe ke tengahnya, yaitu ke Baitul Maqdis gitu ya. Karena kalau Baitul Maqdis itu lokasinya di atas bukit. Jadi kalau orang berangkat ke Baitul Maqdis untuk jihad itu benar-benar aish kariman au mutsyahidan, ya, hidup mulia atau meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Jadi kemudian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, mengirim kelompok-kelompok kecil dalam rencana untuk berdakwah kepada masyarakat-masyarakat di Syam yang saat itu kebanyakan adalah Nasrani, memperkenalkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna dari apa yang sudah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam,
bahwa risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah khatimul anbiya atau penutup para nabi. Kemudian memperkenalkan dakwah, jadi nggak serta-merta langsung berperang, membunuh, tidak, ada adab-adabnya. Bahkan kemudian sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dilanjutkan oleh khalifah kedua, oleh khalifah pertama ya sudah Rasulullah, itu adalah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang mau berangkat untuk membebaskan wilayah Syam menuju proses pembebasan Baitul Maqdis, jagalah adab-adab kalian, ya, jagalah adab-adab kalian, jangan main potong pohon, jangan menyerang atau membunuh lansia dan anak-anak, begitu juga wanita. Jagalah adab-adab kalian dalam berperang gitu. Kemudian takutlah kepada Allah. Itu benar-benar diingatkan sebelum pasukan kaum muslimin berangkat ke Syam, ya, karena Syam itu dikuasai oleh bangsa yang sangat besar yang saat itu. Mungkin kalau sekarang kita lihat yang menguasai Syam itu adalah kan Romawi ya. Itu seperti kita melihat Amerika saat ini, itu negara yang besar sekali gitu. Maka kemudian Abu Bakar mengingatkan kepada para sahabat yang mau berangkat. Nah, di dalam pasukan pembebasan Baitul Maqdis dan wilayah Syam ini ada sahabiyah yang ikut dalam proses pembebasan Baitul Maqdis. Sebelum ketika mereka memasuki desa demi desa dari wilayah Syam, berangkat dari Madinah ya, berarti kan dari Madinah ya, itu berangkat ke atas ya, ke Syam. Mereka mendatangi desa demi desa, diajak berdakwah, diajak diskusi, diperkenalkan dengan Islam, diperkenalkan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu persatu desa demi desa itu masuk Islam. Dan ini sudah dipersiapkan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah juga melakukan yang sama, gitu ya. Para yang pasukan-pasukannya yang diberangkatkan itu adalah para sahabat terbaik, para penghafal Al-Quran, yang juga nggak hanya hafal, tapi memahami konteks di dalam Al-Quran, semua makna-makna di dalam Al-Quran, sehingga ketika berdakwah bisa menyampaikan begitu indahnya Islam ini. Ya, kemudian tadi sampai akhirnya kemudian Abu Bakar wafat, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membebaskan Baitul Maqdis ya, sampai kemudian sejumlah sahabat itu ya mengepung Baitul Maqdis ya, kemudian sampai kemudian pemimpin Baitul Maqdis saat itu ya, Sofronius, itu mengatakan apa namanya, bahwa ini ternyata sudah tercatat di kitab Injil bahwa nanti ada yang akan membebaskan Baitul Maqdis dalam keadaan tidak tanpa peperangan. Dan ternyata benar, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau membebaskan Baitul Maqdis dalam keadaan tanpa peperangan sama sekali, dan diserahkan kunci kunci kota ya, kota Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sesudahnya maka terjadilah Fathu Umar, pembebasan Umar. Umar kemudian masuk ke Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa bersama dengan para sahabat dan sahabiyah yang lain. Bahkan kemudian seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut masuk ke dalam pasukan kaum muslimin ini. Kemudian diminta sama Umar bin Khattab untuk berazan, maka berazanlah beliau dalam keadaan gemetaran, karena pertama kalinya Bilal bin Rabah itu mengucapkan azan lagi, mengumandangkan azan lagi sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sudah lama sekali jaraknya ya antara Rasulullah wafat sampai kemudian Fathu Umar. Dan di situ kemudian tadi ada Safiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau ikut menyertai pasukan kaum muslimin yang bergerak ke dalam Syam dan kemudian ke Baitul Maqdis untuk ke Masjidil Aqsa. Nah, Safiyah ini adalah, kalau secara nasab ya, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz juga bahwa Sofiyah itu secara nasab sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Pernah suatu kali Sofiyah merasa malu gitu, karena dia itu dari sebelum masuk Islam, beliau itu dari kabilah Yahudi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, berbanggalah wahai Sofiyah, karena engkau itu nasabnya keturunan para nabi, nasabmu sampai ke Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Jadi nasabnya nabi gitu ya. Yang kemudian tadi ada lagi sahabat ya, tadi sahabiyah, yaitu diantaranya Ummu Darda Kubro ya. Ummu Darda Kubro itu adalah sahabiyah pencetak generasi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Syam ya. Nama aslinya Ummu Darda Kubro itu adalah Khairah binti Abi Hadrat. Beliau adalah seorang sahabiyah dari suku Aslam. Beliau terkenal sebagai seorang yang sangat berilmu, berwibawa, dan solihah. Beliau adalah istri dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang setia
mendukung perjuangan suaminya berhijrah ke Syam. Jadi tidak hanya setia mendukung suaminya yang hijrah dari Madinah ke Syam untuk berdakwah, tapi beliau juga berdakwah kepada para muslimah ya, kepada kepada perempuan-perempuan ya, untuk memperkenalkan kepada Islam di wilayah Syam yang saat itu sebagian besar beragama Nasrani karena awalnya di bawah kepemimpinan bin Zatium Romawi. Maka kemudian menyebarlah dakwah dan ajaran Islam di wilayah Syam ya. Bahkan yang sebuah wilayah yang tadinya tidak berbahasa Arab, maka kemudian dengan Al-Qur'an maka mereka pun menjadi negara-negara yang wilayah-wilayah yang sekarang itu kita kenal sebagai negara Arab gitu karena mereka jadi berbahasa Arab gitu ya. Nah, beliau mendidik generasi yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadisnya di wilayah Syam. Nah, nanti kalau waktu saya udah habis, tolong ingatkan ya, ya Mbak ya. Ya, kemudian bahkan Abu Darda, suami beliau tuh mengajak sahabat-sahabat yang lain, ayo kita pergi ke Syam. Dakwah kita ini kita sudah mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mempelajari apa yang Rasulullah Sallallahu ajarkan melalui hadis-hadis beliau, ayat-ayat Al-Quran. Maka kita sekarang ini harus berdakwah, menyebar, fantasyiru fil ard, menyebarlah di muka bumi. Ya, maka kemudian mereka pun berangkat ke Syam karena mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan begitu banyak keistimewaan mengenai Syam ya. Bahkan kemudian sejumlah sahabat ada yang wafat di Syam. Di antaranya tadi Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan banyak hadis ya, perawi banyak hadis. Kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak sekali riwayat-riwayat dari beliau. Itu wafatnya di Syam. Kemudian ada seorang sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan wajahnya malaikat Jibril kalau lagi menyampaikan wahyu dalam bentuk rupa manusia. Jadi kan kadang-kadang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk wujud beliau yang asli. Tapi kemudian itu prosesnya sangat berat bagi Rasulullah gitu ya. Tapi sehingga kemudian beliau sesekali menyampaikan wahyu ya malaikat Jibril dalam bentuk wajah mirip dengan seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Nah, ini wafatnya beliau juga di Damaskus karena beliau berdakwah di Damaskus ya. Nah, kemudian Salman Al-Farisi pun diajak oleh Rasulullah Sallallahu oleh Abu Darda untuk dakwah di Syam. Ya, tadi Ummu Darda Kubro merupakan bukti nyata betapa mulianya peran para sahabiyah dalam menyebarkan ajaran Islam dan juga para sahabat, khususnya di tanah Syam yang diberkahi Allah. Nah, setelah Ummu Darda Kubro, nah dulu Abu Darda itu punya anak angkat. Ya, anak angkatnya itu kemudian tumbuh besar setelah Ummu Darda Kubro wafat ya di Syam juga. Itu kemudian Abu Darda itu menikahi anak angkatnya tersebut gitu ya. Dan kemudian anak angkatnya itu yang kemudian sudah dinikahi dikenal sebagai Ummu Darda Sugro. Ya, namanya adalah Hujaimah bintu Huyai Al-Ausabiyah. Ya, beliau adalah seorang tabi'ah, ya, tabi'in perempuan yang dikenal dengan sangat cerdasnya dan kontribusinya dalam penyebaran ilmu. Ya, jadi ini adalah sosok-sosok yang kemudian kalau orang-orang kita suka bertanya-tanya, kita nggak bisa pegang senjata, kita nggak punya apa-apa. Insya Allah dengan semangat kita untuk terus belajar dan kemudian membagikan apa yang kita pelajari, itu sudah bagian dari ribat dan jihad untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Dan ini adalah yang dilakukan oleh para sahabiyah di antaranya. Nah, kemudian tadi Ummu Darda Sugro atau yang namanya adalah Hujaimah binti Huyai Al-Ausabiyah, itu kemudian beliau ikut dalam proses penyebaran ilmu ya di Baitul Maqdis ya. Kalau tadi Ummu Darda Kubro lebih banyak di kota Damaskus di Syam ya, wilayah Syam yang di Damaskus saat ini masuk ke Suriah. Nah, itu Ummu Darda Kubro di sana. Tapi kalau Ummu Darda Sugro itu sebulan itu biasanya beliau menghabiskan waktu di kota Damaskus ya, saat ini masuk ke Suriah, berdakwah ya, menyebarkan ilmu, mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya kepada para perempuan di Syam. Kemudian sebulan kemudian, ya selama 1 bulan yang kedua, beliau akan pergi ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, berdakwah di kota Baitul Maqdis. Dan dalam perjalanan dari Damaskus itu kemudian ke kota Baitul Maqdis, itu kemudian beliau senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir. Ya, Masya Allah, ketika menaiki jabal atau gunung itu kemudian beliau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan mengenai Allah menciptakan ya apa namanya
gunung dengan sangat sempurna, bagaikan pasak-pasak bumi. Kemudian ketika menurun pun juga banyak berzikir ya. Nah, kemudian Ummu Darda Sughra tadi ya berdakwahnya itu di Masjidil Aqsa ya. Beliau berdakwah di Masjidil Aqsa dan kemudian membuat halakoh ilmu bersama perempuan-perempuan di Baitul Maqdis ya. Ya, kemudian berdakwah di Baitul Maqdis sana ya. Dan kemudian beliau itu senantiasa membantu masyarakat-masyarakat yang fuqara di Syam, di Baitul Maqdis, dan kemudian tadi senantiasa menyibukkan dirinya dengan zikir, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini mengajarkan Al-Quran di Baitul Maqdis di bawah naungan Qubbatus Sokhroh ya. Qubbatus Sokhroh itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kubah Dome of the Rock yang warna emas itu belum ada. Dibangun itu di masa uh, Muawiyah ya, itu baru ada bangunan yang Dome of the Rock. Karena kan kalau komplek Masjidil Aqsa itu mungkin para umahat sudah tahu luasnya itu sekitar penelitian terbaru 14,2 hektar ya. Di tengahnya itu ada Sokhroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak saat Isra dan Mi'raj, diperlihatkan oleh Allah Mi'raj, tangga ke arah langit untuk bertemu para anbiya dan menerima menerima perintah sholat ya. Nah, tadi kemudian di masanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, di masa Muawiyah itu dibangun kubah yang berlapis emas ya. Ya, karena itu sebenarnya emasnya itu adalah hadiah diantaranya dari petani-petani Mesir, kemudian dari mereka ikut menyumbang lah gitu, dan kemudian juga kemudian dicairkan ya oleh apa namanya arsitek yang ikut membangun Dome of the Rock itu. Sebenarnya emasnya itu adalah jatah honor buat si arsitek, tapi kemudian arsitek itu merasa bahwa ini adalah hadiahku untuk Masjidil Aqsa, maka kemudian apa namanya dicairkan, kemudian sampai akhirnya, maaf aku baca lagi. Iya, apa namanya? Uh, ya, telepon bapak. Kakak, sebenarnya kamu lagi. Maaf ya. Iya. Iya, tadi tentang sahabiah yang lain ya, tadi Ummu Darda Kubra dan Sughra. Lalu kemudian ada yang dikenal sebagai orator para wanita, yaitu Asma bintu Yazid, yang beliau adalah seorang mujahidah dalam perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk ini adalah perang yang sangat penting dalam proses pembebasan Baitul Maqdis. Nah, ada seorang sahabiyah yang dikenal sebagai oratornya para wanita. Setiap kali para perempuan, para muslimah itu sahabiyah itu punya permasalahan yang mereka terfikir, ini apa ya jawabannya dalam Islam itu seperti apa gitu. Maka kemudian mereka akan meminta Asma bintu Yazid untuk mendatangi atau bertanya gitu. Mereka bareng-bareng, tapi kemudian nanti ada perwakilan perempuannya, yaitu adalah Asma bintu Yazid, sehingga dikenal sebagai Khotibah Anisa ya. Di mana juga Asma bintu Yazid itu ikut terserta dalam perang Yarmuk ya, dalam proses apa namanya melawan kekaisaran Romawi Timur saat itu ya. Jadi beliau itu masya Allah angkat senjata juga, pemberani juga, dan sangat cerdas gitu ya. Nah, kemudian apa namanya pas lagi saat ketika perang Yarmuk itu beliau itu melawan tentara Romawi ya. Bayangin kalau Romawi saat itu seperti bangsa-bangsa besar saat ini, seperti diantaranya Amerika ya dan lain sebagainya. Nah, itu Asma bintu Yazid ini dengan menggunakan tiang tenda tempat para kaum muslimin, dan juga ada khaimah atau kemah khusus muslimah. Nah, itu diambil tiang tendanya dan kemudian digunakan untuk melawan tentara Romawi, sehingga terbunuhlah beberapa tentara Romawi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa keberanian dalam jihad tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki, namun keberaniannya juga menjadi simbol perjuangan muslimah yang luar biasa dalam membela agama Allah ya. Ada banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma bintu Yazid ya. Ya, jumlahnya itu lebih dari 80 hadis ya. Kemudian juga ada lagi apa namanya sahabiah yang lain ya. Di antaranya Fatimah bintu Qais, beliau adalah perawi hadis ya. Beliau seorang sahabiah yang terkenal karena peranannya dalam meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana
para akhwat dan umahat telah ketahui bahwa eh, hadis-hadis tentang akhir zaman itu sangat berkaitan dengan tanah Syam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semua bumi ini sudah hancur, Allah akan menggelar padang mahsyar, ya. Jadi sudah hancur semuanya bumi ini, apa yang kita kenal ini, dunia yang kita kenal ini, ya, semuanya planet-planet di sekitar bumi itu sudah hancur juga. Kemudian Allah akan menggelar padang mahsyar, tepat lokasinya di atas biladi Syam, di atas tanah Syam, ya. Kemudian disitulah manusia dari masa Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang hidup ketika di akhir zaman, yaitu di hari kiamat nanti, itu kemudian itu akan dikumpulkan, ya, kemudian menerima hisab, ya. Nah, ya. Kemudian Fatimah bintu Qais itu juga meriwayatkan hadis tentang Dajjal, ya, bahwa Dajjal ini itu adalah yang akan Allah jadikan ujian bagi manusia di akhir zaman yang hidup pada masa itu, gitu. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Fatimah bintu Qais, gitu ya, seorang sahabiah yang masya Allah, karena senangnya beliau itu dengan belajar, maka kemudian setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermajelis ilmu, ya, menyebutkan atau majelis hadis yang meriwayatkan hadis-hadis, itu kemudian Fatimah bintu Qais itu pasti harus datang menyimak, gitu, ya. Itulah diantara karena semangatnya beliau, dan kemudian beliau eh, sangat berperan penting dalam penyebaran ilmu, ya. Dan inilah yang kemudian beliau lakukan ketika Syam sudah merdeka. Beliau itu kemudian menyebarkan hadis-hadis apa yang dan kabar-kabar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nubuatkan, sehingga kemudian penduduk Syam juga memahami, oh ini ternyata penting ya Syam, gitu ya. Kemudian oh ini telah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian terus menyebar, ya. Beliau punya murid-murid, muridnya itu kemudian punya murid lagi, sampailah kepada kita hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai peristiwa di akhir zaman, mengenai keistimewaan biladi Syam, ya. Ya itulah kemudian Muslimah memiliki peran penting dalam sejarah Islam, baik dalam jihad, dalam dakwah, maupun penyebaran ilmu, baik di sekitar dari Masjidil Aqsa dan wilayah Syam, gitu ya. Wanita-wanita mulia ini membuka pintu sejarah dengan keberanian mereka, ya, tadi diantaranya, ya, apa namanya, Asma bintu Yazid, gitu ya. Beliau mengambil tiangnya tenda buat membunuh tentara-tentara Romawi, ya. Dan kemudian wanita mulia ini juga membangun fondasi kokoh dengan akhlak mulia, berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan kemudian kisah-kisah mereka itu menjadi bukti bahwa wanita dan Islam, ya, wanita dalam Islam memiliki peran besar dalam membentuk peradaban, dan Masjidil Aqsa dan wilayah Syam, Baitul Maqdis menjadi saksi bagaimana para muslimah berkontribusi dalam jihad dan dakwah Islam, ya. Seperti itu, ya, umahat semuanya. Nggak tahu, saya bisa share screen, mungkin nggak bisa, ya. Ini apa beberapa mungkin udah sering kali, ya, para umahat lihat mengenai para murabitoh, ya, yang di depan Masjidil Aqsa itu, ya, mereka ribat, ya, tidak mau membiarkan Masjidil Aqsa itu dikuasai atau didatangi oleh apa namanya ya, ini diantaranya, ya. أنا ممنوعة من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان تحديدا Ini saat Masjidil Aqsa, ya, besokan nanti. Atau muncul, ya, suaranya apakah bisa? Ini beliau ini sampai dilarang untuk masuk ke komplek Masjidil Aqsa berulang kali, tapi nggak kapok. Sesekali kemudian dipukuli oleh tentara, kemudian dipenjara, dibebaskan seperti itu lagi, ya, dibebaskan tapi nggak kapok. Beliau itu ribet dan bahkan membawa makanan, ya, untuk dimakan di dalam Masjidil Aqsa, ya. Mereka para muslimah yang ada di Masjidil Aqsa, ya, di sekitarnya Masjidil Aqsa itu merasa bahwa kami ini harus ribat. Kalau kami bisa ke Masjidil Aqsa itu adalah untuk ribat, gitu ya. Kami tidak akan membiarkan tentara-tentara penjajah menguasai, gitu ya. Nah, Masjidil Aqsa, dan kami tidak akan membiarkan pemukim-pemukim ilegal Yahudi yang datang dari berbagai negara itu untuk untuk masuk, ya, ke dalam komplek Masjidil Aqsa, ya. Padahal lihat kalau misalnya orang-orang Yahudi, gitu ya, mereka dengan mudahnya
iklan ya. Mereka dengan mudahnya itu untuk masuk ke dalam komplek Masjidil Aqsa, tidak sama seperti kaum kaum ini apa namanya kaum muslimin. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ahlan wa sahlan. Jazakillah khairan. Ummu Ali, Insya Oh, Allah. ya. Ini semakin menguatkan semangat kita ya, ya Ummahatillah, tentang Masya Allah. Tidak pernah tertinggal yang namanya muslimah itu dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Diawali dari bagaimana Rasulullah menanamkan kecintaan, membangun narasi perjuangan, dan dakwah itu terus bersambung dengan penuh cinta, dengan penuh ghirah, hingga sekarang kita bisa masih merasakan nyalanya perjuangan itu dari kontribusi tadi yang disebutkan oleh Abah Hadi maupun Ummu Ali. Masya Allah, barakallahu fikum. Ibu-ibu, tidak ada yang mengantuk kan ya? Ayo Bu, silahkan mumpung ada Ustazah Atina, silahkan bertanya, silahkan curhat. Masya Allah, ya. Boleh. Ini gimana? Ini banyak para pendidik di sini, Ummu Ali, para guru. Allah, Jadi barakallah. ini insya Allah bisa terbawa nanti di institusi pendidikannya maupun di komunitas-komunitasnya. Monggo ibu-ibu yang dirahmati Allah, silahkan. Bunda Cici dari Aceh, monggo silahkan. Atau Bunda Elvi dari Sukabumi, Bunda Rin dari Tangerang, silahkan. Bunda Cici dulu deh, silahkan. Mic-nya Bunda Cici. Saya dari tadi dengerin Ummu Ali tadi mm, sampai gimana ya Ustazah ya? Eh, tertegun atau ini ya, karena melihat kisah perjuangan-perjuangan para eh, yang terdahulu, muslimah-muslimah terdahulu seperti istri dari Abu Darda tadi, yang istri pertamanya, baru berlanjut ke ini yang kedua, tentang penyebaran eh, tentang ajaran agama Islam ke penduduk-penduduk setempat. Lalu eh, melihat semangatnya itu, saya juga jadi termotivasi gitu, terbangkit lagi semangatnya untuk lebih menyebarkan syiar-syiar ke mungkin ke anak-anak didik saya gitu, terutama untuk keluarga anak-anak saya sendiri gitu. Lebih bagaimana kita dengan Baitul Maqdis, bagaimana sikap kita, bagaimana seharusnya kita umat Muslim dengan Baitul Maqdis. Mungkin itu saja Ustazah. Jazakillah khairan Bunda Cici. Jadi ini Masya Allah, eh, ilmu baru, insight baru yang bikin tambah semangat ya Bunda Cici ya. Ini adalah pekerjaan seumur hidup kayaknya ya Ummu Ali ya, kita untuk terus bersama Baitul Maqdis ya. Masya Allah. Bunda Evi, silakan. Masya Allah, seperti yang Bunda Cici juga bilang, saya pun tak kalah tertegunnya gitu. Betapa fasihnya Ummu Ali dan Ustadz Abah Hadi apa namanya dalam berkisahkan. Tentu itu bukan sesuatu hal yang apa namanya eh, mudah gitu. Bagaimana mereka membaca dan membaca, berdiskusi, tentunya dengan
kemampuan bahasa Arab mereka yang Masya Allah. Eh, saya tertarik juga itu bahwa di kajian-kajian kita sebelumnya juga Insya Allah pernah juga dimotivasi oleh guru kita bahwa memang harus ada niat kita itu untuk dalam hati kita tekadkan untuk datang bersafar, bahkan kita berdoa sama Allah supaya Allah sampaikan usia kita untuk melakukan safar ke sana. Nah, di samping tentunya kita menambahkan mendidik anak-anak untuk lebih diri sendiri dulu untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk lebih mengenal agar semakin tumbuh cinta di hati kita terhadap Baitul Maqdis ini. Dengan situasi yang sekarang ini gitu ya, berdasarkan pengalaman siroh yang disampaikan ketika sahabiah dari Ummul Mukminin berangkat ke sana, yang mereka lakukan adalah dakwah. Kemudian juga dilanjutkan dengan sahabiah yang lain seperti Ummu Darda, Kubro dan Sugro itu. Saya membayangkan ketika saya, misal Allah izinkan saya suatu hari juga dan teman-teman muslimah bersafar ke sana begitu ya, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Terus terkait juga dengan keadaan kondisi Baitul Maqdis itu sekarang yang masih di dalam jajahan Zionis begitu ya. Saya pernah terbaca di salah satu komen netizen tentang maraknya kemarin setelah Tufatul yang bulan Oktober itu, saya lupa istilahnya. Tufan Al-Aqsa. Iya, Tufan Al-Aqsa itu kita mau ke sana misal yang ada kelebihan rezeki, tapi tidak mau dipisahnya itu ada cap negara Zionis yang saking tidak sukanya, saking tidak mengakuinya, bahkan di dalam stempel paspornya itu pun tidak mau ada cap Zionis itu. Nah, itu sebenarnya terkait dengan anjuran Rasulullah tadi itu bagaimana? Saya kepada Ummu Ali ataupun Abah Hadi, mohon maaf kalau tidak to the point. Jazakillah khair, Mbak. Ya, kalau kami di ISA biasanya sebagaimana yang juga disebutkan Rasulullah SAW lalu oleh guru-guru kami ya, di antaranya Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi dan guru-guru kami yang lain, bahwa kami menganjurkan untuk memang tidak berangkat ke sana dalam keadaan terjajah, tapi kita melakukan apapun yang kita bisa perjuangkan untuk berangkat nanti itu dalam keadaan sudah merdeka. Gitu. Apa bedanya kemudian dengan orang-orang yang tinggalnya dekat sekali dengan Masjidil Aqsa? Karena mereka memang satu daratan, satu lokasi, maka kemudian mereka akan mengupayakan untuk berangkat ke sana. Adapun yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kenapa Rasulullah itu seperti menahan-nahan. Di antaranya tadi ada para sahabiyah yang bahkan bernazar. Ada seorang sahabiyah yang kemudian tadi disebutkan riwayatnya oleh Abah Hadi, Ustaz Hadi, bahwasanya beliau itu dalam keadaan sakit. Kemudian beliau bernazar karena saking cintanya dengan Baitul Maqdis, sudah sering dengar tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Maka kemudian beliau mendatangi sahabiah yang bernama Maimunah binti Haris. Jadi ada Maimunah binti Sa'ad. Maimunah binti Sa'ad ini bekas budak wanitanya Rasulullah, bekas budak ada yang sudah dimerdekakan. Adapun istri Rasulullah namanya Maimunah binti Haris. Nah, beliau ini yang tadi habis yang sakit parah, kemudian dalam keadaan sakit beliau bernazar, kalau Allah memberikan insyafani Allah gitu. Kalau aku diberikan kesembuhan oleh Allah, aku akan berangkat ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana gitu. Karena ingin mendapatkan kemuliaan dan apa yang Allah janjikan dan disebutkan oleh dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka kemudian beliau mendatangi tadi Maimunah Ummul Mukminin bintu Haris. Kemudian lalu Maimunah mengatakan,
kamu di sini saja, apa namanya, berada di Madinah saat itu ya, karena waktu itu sudah hijrah ke Madinah, lokasinya di Madinah, maka kemudian sholatlah di sini. Di sini juga keutamaannya lebih gitu, karena memang pada masa saat itu Romawi itu masih menjajah. Ya, bahkan ketika Maimunah binti Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami udah cinta sekali dengan Baitul Maqdis ya. Maimunah yang budak Rasulullah tadi, apa mantan budak Rasulullah, itu mengatakan, ya Rasulullah, aftina, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Nah, Maimunah ini adalah seorang muslimah yang Masya Allah rajin belajar. Karena kalau kita baca hadis-hadis dari Maimunah, itu kalimatnya selalu aftina, 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 aftina. Artinya tuh, berilah kami fatwa, berikanlah kami fatwa, berikanlah kami fatwa. Kepada Rasulullah, beliau selalu bertanya tentang sholat, bahkan kemudian tentang ibadah-ibadah yang lain, termasuk tentang pergi ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian kata Rasulullah dijelaskan pahalanya segini. Tapi kalau kamu nggak bisa ke sana karena dalam keadaan apa namanya harban ya, kan harban karena ada perang dijajah Romawi saat itu, maka kirimkanlah hadiah. Bahkan hadiahnya itu bisa berupa minyak, sesuatu yang bisa dilakukan yang dibuat sendiri dengan tangan-tangan orang-orang baik yang di Madinah atau bahkan sebenarnya murah bagi orang-orang Baitul Maqdis karena mereka biasa metik zaitun diperas sendiri kemudian jadilah minyak-minyak terbaik ya di Baitul Maqdis itu kan kalau kita tahu minyaknya itu perahan pertama itu sangat baik gitu baik untuk kesehatan ya itu Masya Allah gitu ya dan biasanya dijadikan semacam apa ya buat lentera menyalakan lentera. Nah itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak bisa ke sana maka kirimkanlah hadiah ya. Maka kemudian yaitu apa tadi berupa minyak-minyak yang bisa menerangi Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama saat itu ketika Rasulullah menyebutkan hadis tersebut Masjidil Aqsa itu tidak ada bangunan di atasnya. Jadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diperjalankan Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saat itu Masjidil Aqsa nggak ada bangunan sama sekali, para guru-guru yang dimuliakan Allah. Jadi, benar-benar hanya kayak kalau kita pergi ke tempat-tempat misalnya apa ya, bekas-bekas, Candi Borobudur mah udah dibangun lagi, atau bekas-bekas reruntuhan bangunan-bangunan lama lah gitu. Benar-benar hanya tembok luar ya tembok luar itu yang menjadi batas dan inilah yang dibangun dulu pada masa Nabi Adam alaihissalam karena syarat disebutnya masjid tidak harus ada bangunan syarat disebutnya masjid yang penting adalah penanda lalu kemudian penanda lokasinya seluas apa kemudian penanda arah kiblat. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kamu nggak bisa ke sana kirimkanlah minyak yang menerangi lenteranya lah lentera mana padahal saat itu di masa Rasulullah Masjidil Aqsa itu belum ada bangunan ya. Bangunan mulai dibangun pertama kali itu ketika masa Umar bin Khattab masuk membebaskan Baitul Maqdis, masuk ke Masjidil Aqsa, dibangunlah bangunan pertama yang sekarang ini kita kenal sebagai Jami' Qibli, yang kubahnya warna perak. Nah, itulah bangunan pertama. Dulu bahkan masih kayu-kayu, mirip ketika Masjid Nabawi pertama kali dibangun. Itu kan belum kayak hijau sekarang, warnanya putih gitu ya. Tapi seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab membangun bangunan di dalam komplek Masjidil Aqsa menghadap ke arah kiblat di Mekah. Lalu masa khalifah namanya Muawiyah. Lalu kemudian nanti ada salah satu khalifah di masa Muawiyah itu namanya Abdul Malik bin Marwan itu yang kemudian membangun sekarang yang kita kenal sebagai Dome of the Rock atau Qubbatus Sokhroh yang kubahnya warna emas. Satu persatu khalifah, kaum muslimin yang punya banyak uang, itu memberikan hadiah bangunan-bangunan di Masjidil Aqsa, bahkan membuat tempat-tempat sumber-sumber air. Karena posisinya Baitul Maqdis itu di atas jabal bukit yang air itu agak sulit, harus dialirkan dari luar gitu luar kota Baitul Maqdis dialirkan. Nah, itu kemudian orang-orang yang punya banyak uang kemudian memberikan wakaf bagi Masjidil Aqsa. Ini kemudian yang dilakukan di masa Khalifah Utsman bin Affan juga sama. Beliau kan salah seorang yang mengajar para muslimin itu memperbanyak wakaf ya. Bahkan kemudian ketika Sultanan Utsmaniyah, padahal udah jauh ya masanya dari masa Khalifah Utsman bin Affan itu juga kemudian sama gitu karakternya itu seneng wakaf di Turki itu orang-orang seneng wakaf karena mereka masih ada darah ya dasar Utsmaniyah itu. Nah tadi kemudian apakah kemudian kita nggak boleh berangkat ke pertanyaannya saat ini gitu nggak boleh berangkat ke Masjidil Aqsa? Lalu kemudian ditawarkan oleh kami biasanya kalau kalian memang orang
tetap mau berangkat, maka niatkanlah ribat. Jadi jangan ketika kita tiba di Masjidil Aqsa, ya, itu kemudian memang kita insya Allah dapat pahala, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari doanya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ketika membangun Masjidil Aqsa di masanya dibangun sangat indah, sangat megah di masanya Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun sudahnya hancur, ya, karena masanya sudah lama dan kemudian terjadi gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu di masa Sulaiman alaihissalam beliau membangun sangat megah Masjidil Aqsa, yang makanya orang-orang Yahudi sekarang pengen mengembalikan Haikal Sulaiman, gitu kata mereka, yang sudah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Padahal yang dibangun oleh Nabi Sulaiman adalah masjid. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, sesudah aku membangun Masjidil Aqsa ini, jadikanlah, ya, semua yang aku tetapkan sebagai seorang raja itu sesuai dengan apa yang engkau ridhoi. Yang kedua, supaya kerajaan yang aku miliki ini menjadi sebab orang itu menjadi mengantarkan keimanan dan mengenalmu. Yang ketiga, siapa yang sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan ingin betul-betul sholat, maka insya Allah akan dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya, kita tentu mau dong dapat pahala seperti itu, ya. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan bahwa pahala sholat di Masjidil Aqsa itu luar biasa, ya. Kalau di Masjidil Haram 100.000, ya. Kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Aqsa itu tuh, di Masjid Nabawi itu berapa ya Bu? Saya lupa, 10.000 ya? 1.000. Nah, kemudian iya betul ya, 1.000 ya. Kemudian di Masjidil Aqsa itu riwayatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 250. Kenapa ada 3 riwayat yang berbeda? Dijelaskan oleh para ulama. Maka setiap orang yang berangkat ke Masjidil Aqsa itu mungkin saja mendapatkan pahala yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, kemudian tentu kita pengen punya pahala sebanyak itu, gitu. Sekali sholat pahalanya segitu, gitu kan. Tapi apakah kemudian kita bisa berangkat ke sana dalam keadaan Masjidil Aqsa ini dalam keadaan dijajah? Nah, itu Rasulullah juga udah menyebutkan, kalau kamu saat ini nggak bisa ke sana dalam keadaan terjajah, karena di masa Rasulullah tuh nggak bisa, Rasulullah tuh menahan para sahabat untuk tidak pergi ke Masjidil Aqsa yang dalam keadaan terjajah, meskipun memberitahukan begitu banyak kemuliaannya, keistimewaannya. Kenapa? Supaya bertambah cinta para sahabat dan kaum muslimin saat itu bertambah rindu kepada Masjidil Aqsa sehingga mereka mau berangkat ke sana dan sholat di sana dalam keadaan sudah merdeka, berizah. Kalau sekarang nih kita masuk ke Masjidil Aqsa, kita oke, bisa lewat Yordania. Kemudian kita minta ngurus visa. Visanya itu kemudian nanti dicapnya cap penjajah, ya. Kalau saya tuh biasanya memberikan gambaran ya kepada anak-anak murid saya, ya, kepada para murid saya, itu membayangkan kita ini punya rumah, dekat rumah kita ada masjid. Rumah kita diambil sama penjajah, kita nggak boleh masuk. Kemudian mendekati rumah atau desa atau kampung kita itu nggak boleh. Masjid kita tuh diambil, gitu kan. Sehingga kemudian tiap kali kita mau sholat ke masjid kita, di kampung kita, atau pulang ke rumah kita harus minta izin cap ke orang yang ngerebut rumah dan masjid kita, gitu. Dan kita harus bayar kepada orang yang ngambil, yang merampok rumah dan masjid kita, gitu ya. Atau misalkan ada orang dari desa lain, dia punya alhamdulillah dia ada uang berlebih dan kemudian berangkat, kemudian punya uang, kemudian mereka datang ke penjajah, ke perampok yang ngambil rumah dan masjid kita, kemudian izin dan mereka masuk dan kita cuma bisa ngeliatin di luar, gitu. Tanpa kemudian mereka, orang-orang yang datang dari kampung lain ini berusaha dalam perjuangan proses pembebasan. Nah, itu sangat sedih, gitu. Apalagi kemudian ada orang-orang yang bisa berangkat ke Masjidil Aqsa dan memberikan narasi-narasi bahwa, oh, Masjidil Aqsa walaupun dijajah nggak apa-apa kok, tetap cantik, tetap kemudian kelihatan aman. Nah, masalahnya setiap kali ada travel-travel yang kemudian bisa, yang nggak hanya dari travel Indonesia, ada dari negara lain juga, ya, itu kemudian bisa masuk ke Masjidil Aqsa, itu seperti disiapkan. Nggak semua orang itu bisa masuk ke Masjidil Aqsa atau masuk dapat cap, bisa naik pesawat terbang dan turun di bandara yang lagi dijajah oleh penjajah, gitu ya. Nah, itu disiapkan waktu-waktu tertentu, kadang bisa dapat visa, kadang enggak. Nah, kalau lagi dapat visa, kadang-kadang kondisinya memang disiapkan supaya saat itu memang tidak lagi ada masa-masa penyerangan, gitu. Sehingga kemudian orang yang masuk ke dalam Masjidil Aqsa tidak tahu kondisi, nggak tahu,
kondisi yang sebenarnya terjadi di Masjidil Aqsa. Kemudian mereka mengatakan, oh ini nggak apa-apa kok meskipun dijajah. Dan itu membuat sedih saudara-saudara kita yang lagi berjuang dalam proses pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Jadi kalau mau memang seperti saudara kita yang tinggal di Baitul Maqdis atau yang berangkat dari wilayah-wilayah lain, ribet bener-bener ya, diantaranya orang-orang Turki. Itu ada yang benar-benar berangkat ke Masjidil Aqsa, ribet, benar-benar ribetnya itu kalau Hajjah datang, kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah masjidnya kaum muslimin. Seluruh nabi itu tidak seluruh nabi itu diantaranya Nabi Sulaiman, kemudian di masanya Nabi Yakub alaihissalam itu dan juga di masa Nabi Adam alaihissalam itu Masjidil Aqsa dibangun untuk menjadi masjid gitu, bukan tempatnya orang-orang Yahudi. Kedua, atau kita ribat ilmu diantaranya. Misalnya kita memang benar-benar ingin mencari tahu, mempelajari sejarah-sejarah yang ada di Baitul Maqdis. Itu masih memungkinkan niatnya dengan ribat ilmu gitu ya. Tapi kalau benar-benar kita narasi-narasi kita ketika berada di sana itu mengatakan bahwa oh ini tidak apa-apa meskipun terjajah, itu akan membuat sedih saudara-saudara kita yang lagi berjuang di Masjidil Aqsa dan di Baitul Maqdis. Kurang lebihnya seperti itu ya para umahat. Jazakallah khairan, Mu Ali. Insyaallah ibu-ibu sebenarnya pengen banget banyak ada pertanyaan ya untuk beliau Ustazah kita Mu Ali. Tapi karena waktu jua yang dibatasi malam hari ini, Mu Ali kapan-kapan main lagi silaturahim, berbagi lagi ya di komunitas kami. Iya, insya Allah. Iya, saya biasanya ini kalau di sini dan kan ngajar di beberapa pondok juga sama sekolah gitu. Ada murid binaan itu, kadang ngajar fikih, kadang tafsir. Kami juga punya majelis di bawahnya komunitas di bawahnya ISA namanya Majelis Maimunah, mungkin di sini ada yang pernah dengar gitu. Jadi ISA ini lembaga riset, kemudian ada komunitas-komunitasnya di antaranya untuk muslimah itu Majelis Maimunah. Nah, kemudian saya biasa ngajar kadang-kadang tafsir, terus kemudian pas pengenalan Baitul Maqdis gitu. Kadang juga di komunitas lain saya diminta untuk mengisi tentang pengenalan Baitul Maqdis gitu. Ada juga kakak-kakak atau ustazah-ustazah dan ustadz di ISA yang lain yang biasanya itu apa namanya mengisi kajian-kajian di bidang-bidang lain gitu. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ini tiba-tiba hadir padahal ini seharusnya majelisnya Ustadz Hadi ya. Semoga tidak ini apa ya namanya. Semoga akhwat semuanya berkenan gitu. Mbak Hima bisa dilanjutkan, kayaknya Mbak Kiki lagi nge-lag atau agak Oh, terkeluar ini. oh gitu. Iya. Kalau ini itu apa ya komunitasnya itu online ya, Bu? Oh, Betul, Masya online Allah. Masya Allah. Ini dari berbagai wilayah ya di Indonesia ya? Masya dari Aceh Allah. sampai Kalimantan. Oh, Masya Allah, Barakallahu fikum. Beberapa waktu yang lalu, kakak-kakak dan ustazah di ISA, itu pergi ke Panser. Nah, dakwah di sana, memperkenalkan Baitul Maqdis ya, naik naik ini ya kapal melewati sungai apa saya lupa namanya. Itu kemudian memperkenalkan tentang Baitul Maqdis gitu. Ada rencana lagi insya Allah ya, mungkin tadinya mau Ramadan, tapi Ramadan ini kami ada tugas dakwah ke Filipina, memperkenalkan diantaranya para mualaf-mualaf dan bahkan ada yang juga yang belum Muslim diperkenalkan diperkenalkan tentang Islam, tauhid melalui diantaranya kisah-kisah tentang Baitul Maqdis, bahkan Allah melalui Baitul Maqdis. Jadi kami merasa bahwa Baitul Maqdis ini bisa saja silah ya atau jalan gitu ya untuk memperkenalkan baik yang Muslim dan tidak Muslim ya tentang Islam gitu ya. Dan alhamdulillahnya beberapa kali itu sudah ada yang masuk Islam di Filipina. Jadi di bulan Ramadan ini salah satu kegiatan ISA itu adalah ke Filipina. Ada beberapa ustazah yang ke Filipina dan memperkenalkan Islam di sana melalui diantaranya kisah-kisah Baitul Maqdis gitu. Terus dan Baitul Maqdis juga kan kalau diceritakan ke anak-anak gitu ya, memperkenalkan tauhid, memperkenalkan para nabi gitu. Itu bahwa nabi-nabi ini mereka mempunyai misi yang sama, risalah yang sama yaitu risalah tauhid
ya, bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi yang diutus Allah ke Baitul Maqdis itu memang membawa ajaran satu, agama yang satu, yaitu agama Islam. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Jadi buat anak-anak itu bisa jadi bahan yang menarik gitu untuk diperkenalkan gitu, bisa jadi kurikulum khusus gitu di sekolah-sekolah atau buat halakoh-halakoh ilmu insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah rezeki kita banget malam ini ibu-ibu. Ini rezeki banget ya ibu-ibu. Kita ketemu Umu Ali malam hari ini. Oh iya Umi. Alhamdulillah. Umu Ali boleh kalimat penutup penyemangat buat kami ibu-ibu. Ya, ya Bismillah, insya Allah ya Ibu, meskipun kita kadang-kadang mungkin dengan kesibukan kita atau dengan anak-anak ya, Masya Allah saya juga ada anak dua nih, Aisyah usianya 6,5 dan Ali 2,5 ya, yang Masya Allah super aktif. Itu Alhamdulillah insya Allah itu tidak akan menghalangi kita ya, kemudian kesibukan dakwah kita tidak akan menghalangi kita untuk terus belajar, untuk terus karena dengan kita mengajar atau berbagi ilmu pun gitu, itu kita kan harus terus menambah keilmuan kita. Jadi untuk belajar, mencari waktu-waktu gitu untuk bisa belajar atau membaca, atau saat ketika lagi halakoh kita paksakan diri kita untuk sama-sama gitu baca satu buku tertentu gitu ya, untuk belajar bersama gitu ya. Itu insya Allah akan menambah kesemangat kita ya untuk sama-sama berjuang untuk dalam dakwah ini, dan insya Allah juga kita memberikan peran untuk proses pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dengan apapun yang kita bisa lakukan insya Allah, bahkan dari rumah gitu atau dari tempat dakwah kita, kurang lebih seperti itu. Jazakallah khairan, Ali, Ustazah Atina atas ilmunya, tauji, penyemangat, dan teladan dari Ustazah cerita-cerita tadi kita bawa sebagai inspirasi dan bahan bakar perjuangan kita. Meskipun dari rumah, insya Allah kita akan menyalakan tadi ilmu, menyalakan kesadaran, cinta dan kerinduan terhadap pembebasan Baitul Maqdis insya Allah. Mohon doanya kami bisa istiqomah bersama perjuangan terhadap pembebasan Baitul Maqdis insya Allah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Saya tahu ibu-ibu penuh dengan kesibukan dan ada kelelahan, tapi ibu-ibu tetap hadir. Semoga ini bukti cinta, bukti kerinduan kita terhadap pembebasan Baitul Maqdis. Kita semoga dicatat tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Hatina ini sebagai murabitoh. Amin insya Allah. Ibu-ibu, kita tutup kajian malam hari ini. Jazakallah khairan Ummu Ali. Jazakallah khairan ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Maaf, Jazakumullah khair. Jazakallah khairan. Sampai berjumpa.